Gitu ke murid saya. Kalau ada murid saya tidak akan marah-marah. Cukup saya pasangkan sarung, saya pakaikan jubah. Ternyata kalau sudah hati yang tersentuh, maka penting menyentuh hati. Sentuhlah dia tepat di hatinya, dia akan menjadi milikmu untuk selamanya. Kenapa saya tiba-tiba jadi romantis malam ini? Allahu Akbar. Abdul Somad, jangan pakai celana panjang. Abdul Somad, jangan ceramah pakai tangan digulung. Abdul Somad, kenapa pakai peci hitam? Boleh jadi ngelawan, melawan. Tapi begitu dikasih kain, dikasih jubah, dikasih topi, yang ada adalah ketundukan hati. Jud tasuk, kalau kau dermawan maka kau akan menawan. Dermawan tangan. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kucing, kenapa kucing itu tidak marah sama orang zaman dulu? Karena orang zaman dulu masih menyisakan tulang ikan dan tulang ayam. Sekarang rumah makan, tulang lunak, tulang hilang. Melihat iklan rumah makan kata kucing, terus aku dapat apa, Besti? Maka kita mesti berbagi, mesti dermawan. Dan itu berangkatnya dari hati. Orang yang pelit, orang yang bakhil, orang yang medit, orang yang kedekut, orang yang kikir, itu pelit itu adanya di jamaah malau wa'ad dadah. Jamaah ngumpul, ad dadah ngitung. Ngumpul ngitung, ngumpul ngitung, ngumpul ngitung sampai jam 2 malam. Sampan yang di sana bawa kelapa, ini kebun karet, ini kebun sawit, sampai jam 2 malam. Ngumpul ngitung, ngumpul ngitung, ngumpul ngitung, mati. Apa yang dibawa? Maka Isra Mi'raj adalah membersihkan hati. Nabi Muhammad tidak langsung pergi ke Makkah, ke Madinah, langsung ke Sidratul Muntaha, minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa, naik ke Sidratul Muntaha. Tapi dibersihkan hatinya dulu. Mudah-mudahan yang ceramah ini, yang ngomong ini hatinya bersih. Doakan supaya Ustaz Somad itu, ya Allah, jangan cuma pandai ngomong aja, bersihkan hatinya ya Allah. Penyakit yang paling mengerikan adalah penyakit takabur. Takabur diambil dari 3 huruf. Kabbara, akbar, Allah maha besar. Takabur, merasa diri besar. Pandang ke belakang, lihat baliho, gambar Abdul Somad paling besar. Somad pakai jubah 2 lapis. Tapi ada di sana orang yang jadi mereka lebih dulu masuk surga daripada Abdul Somad. Betul? Betul pula kata dia. Apalah salahnya jaga perasaan saya situ. Saya bilang tadi betul, pura-pura diam, kenapa? Memang orang jujur di benteng ini nggak bisa dia. La yadkhulul jannah, tidak masuk surga. Man kana fi qalbihi, siapa yang dalam hatinya mithqala habbatin min khardalin min kibrin, ada sombong sebesar biji sawi, tidak masuk surga. Itulah yang saya pelajari dari Kiai Haji Syekh Muhammad Idrus Hashim. Tidak ada sombongnya walaupun sebesar biji sawi. Doakan saya bisa mengikut ilmu beliau. Nabi Muhammad SAW menyuapkan kurma kepada Sayyidina Ali. Sayyidina Ali menyuapkan kurma kepada Sayyidina Al-Husain.
Sayyidina Al-Husain menyuapkan kurma kepada Sayyidina Ali Zainal Abidin. Sayyidina Ali Zainal Abidin menyuapkan kurma kepada Sayyidina Muhammad Al-Baqir. Sayyidina Muhammad Al-Baqir menyuapkan kurma kepada Sayyidina kepada Syekh Hasan Al-Mashad, sampai kepada Syekh para guru-guru yang ada di Makkah, sampai kepada Syekh Hamdan Al-Mahrasi, sampai kepada Syekh Muhammad Yasin bin Isa Al-Fadani. Dan Syekh Muhammad Yasin bin Isa Al-Fadani menyuapkan kurma kepada muridnya yang datang dari bumi lancang kuning, dari benteng Indragiri Hilir, Syekh Muhammad Idrus Hashim. Sanadnya bersambung sampai ke Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi beliau tidak pernah membanggakan dirinya, tidak pernah sekalipun mengatakan saya satu-satunya murid Syekh Yasin yang ada di Riau. Enggak pernah. Tapi saya menarik kesimpulan setelah saya jalan dari mulai ujung Indragiri Hilir sampai ke Rokan Hilir Bagan Siapi-api. Saya sudah keliling ke Pasir Pangarayan, saya pergi ke Kuantan Singingi, saya pergi ke Siak Sri Indrapura, saya pergi ke Dumai, saya pergi ke Bengkalis, saya pergi ke Indragiri Hulu. Satu-satunya murid Syekh Yasin yang belajar Daud, Sunan Tirmizi, Sunan Nasai, Sunan Ibni Majah, Muwatta Malik, Sunan Ad-Darimi, Musannaf Ibni Abi Syaibah, Fikih Syafi'i, sampai kepada Ar-Risalah, sampai kepada Ar-Risalah, sampai kepada Fikih, Matan Takrib, Fathul Qarib, I'anatul Talibin, Al-Majmu' Syarah Muhazzab. Beliau talaki di kota suci Makkah Al-Mukarramah. Banyak orang berilmu, tapi tak banyak yang tawaduk dan rendah hati. Malam ini saya tidak sanggup untuk tausiah, tapi karena beliau meminta, itulah maka saya tausiah. Apa yang beliau minta? Abdul Somad pakai jubah, sami'na wa ata'na. Jadi kalau ada orang di benteng yang tidak mengambil sanad hadis, yang tidak mengambil sanad ilmu, seperti ayam mati di lumbung mati. Kenapa? Karena tidak mau mencotok padi. Begitulah keilmuan, Masya Allah. Ulama-ulama Mesir Al-Azhar pergi ke Makkah mengambil sanad hadis kepada Syekh Muhammad Yasin bin Isa Al-Fadani. Orang-orang yang ada di Maghribi, bacalah sanad kitab mereka. Mereka mengambil kepada Syekh Muhammad Yasin bin Isa Al-Fadani. Kamu dapat ilmu dari mana? Saya dari Sahih Bukhari. Selama Imam Abdullah bin Maslamah dari siapa? Dari Imam Malik. Abu Zinad dari siapa? Dari Al-A'raj. Al-A'raj dari siapa? Dari Abu Hurairah. Abu Hurairah dari siapa? Dari Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi. Beliau bersilsilah sanadnya. Syekh Muhammad Idrus Hashim dari siapa? Dari Syekh Muhammad Yasin bin Isa Al-Fadani. Syekh Muhammad Yasin bin Isa Al-Fadani dari siapa? Dari Syekh Hasan Al-Mashad. Dari gurunya yang lain, Sayyid Alawi bin Abbas Al-Hasani Al-Maliki. Dari gurunya yang lain, Syekh Amin Kutubi. Dari gurunya yang lain, dari ulama-ulama besar sampai ke tabi'in, sampai ke sahabat, sampai ke Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau cerita masalah ilmu, banyak orang berilmu, tapi ada yang lebih tinggi lagi daripada ilmu. Al-adab fauqal ilmi. Ustaz Somad itu cerita tentang tawadhu, tentang rendah hati, tentang gak sombong. Dia sendiri sombong. Kami mau salaman sama dia dikawal polisi tentara. Syekh Muhammad Idrus Hashim ngurus surat izin ke Polres. Kata Pak Kapolres, tolong jaga ini aset bangsa. Baru inilah saya disebut, insyaallah tabarakallah. Mudah-mudahan pertemuan kita ini menurunkan rahmat dan barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Selama masih ada benteng Ahlussunnah wal Jamaah, selama masih ada ulama yang berpegang dengan Quran dan Sunnah, insya Allah
rahmat Allah masih turun di Benteng, turun di Indragiri Hilir, turun di Riau, turun di Indonesia. Baldatun thayyibatun wa rabbun. Iblis itu keluar dari sorga apakah karena syirik? Enggak. Kalau ada setan goda iblis, wahai iblis, pergi kau sana upil. Iblis keluar dari sorga bukan karena digoda setan. Iblis keluar dari sorga bukan karena syirik. Iblis tidak pernah nyembah Lata, Uzza, Manat, Hubal, Jibti, Taghut, Naham, pohon kayu, gak pernah. Iblis hanya menyembah Allah. Lalu kenapa iblis keluar dari surga? Karena sombong. Makanya kalau ada tetangga, kawan, sahabat yang sombong, bilang sama dia, kau keturunan iblis. Makin mengamuklah dia, Pak Ustadz. Allah bertanya sama iblis. Allah bertanya sama iblis bukan karena Allah tidak tahu. Allah maha tahu. Tapi Allah mau kasih tahu sama siapa yang tak tahu dan tidak mau tahu. Ma mana'aka alla tasjuda li Adama idh amartuk. Kenapa kau tidak mau sujud kepada Adam ketika kuperintahkan untuk sujud? Kenapa tidak mau sujud? Apa kata iblis? Khalaqtani min nar. Kau ciptakan aku dari api. Wa khalaqtahu min tin. Adam kau ciptakan dari tanah. Api tinggi, menyala, merah. Tanah hitam, busuk, bau, rendah. Ana khairum minhu. Kalau bahasa Makassarnya, I am better than him. Saya lebih mulia daripada Adam. Makanya kalau mau merendahkan hati, sadar diri bahwa kita ini dari tanah. Mohon maaf, boleh saya bertanya? Yang tercipta dari emas, tolong angkat tangan. Kita ini semua dari tanah. Dari tanah. Jalan di atas tanah. Mati masuk ke lubang tanah. Dimakan cacing. Apa yang mau disombongkan? Makanya kalau ada kawan, tetangga, jiran, sahabat yang sombong, sampaikan sama dia. Nggak usah ngomong, nanti marah sama dia. Hidupkan aja video saya. Kau dari tanah, dimakan cacing tanah. Habis itu pulang, share aja di grup-grup. Siap? Udah siap semua nih. Oh Pak Ustadz, jadi kita ini semua dari tanah Pak Ustadz. Iya, kita dari tanah. Kalau memang dari tanah, kenapa sifatnya beda-beda Pak Ustadz? Ya tanah juga kan gak satu, macam-macam. Teman saya tuh Pak Ustadz susah kali bayar utang, tanah liat. Utang, tanah liat. Ada teman saya beban anaknya. Ada tetangga saya itu Pak Ustadz ajaknya mau kelahi aja tanah sengketa. Tapi jangan ilmu malam ini untuk ngukur tetangga. Jangan gara-gara ini lalu besok mikir, si anu tanah longsor, si anu tanah liat, ini tanah sengketa. Kita kalau ngaji itu dipakai untuk ngukur diri kita. Kira-kira Ustaz Abdul Somad ini cocoknya tanah apa ya? Ya jelaslah tanah merah. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lahir ke atas dunia tidak bawa apa-apa. Mohon maaf, kalau boleh saya bertanya, angkat tangan yang bisa. Siapa yang lahir ke Benteng bawa speedboat? Enggak ada. Nama aja kita dikasih orang. Nama, siapa yang lahir bawa nama, bawa akte kelahiran? Nama kita pun dikasih orang. Datang emak saya minta nama ke datuk. Siapalah cocoknya kasih nama ayah nih ya anakku ini? Kata datuk saya, kasih nama anakmu namanya Solah. Solah bahasa Arabnya baik, tapi kan emak saya nggak pandai bahasa Arab. Solah bahasa Melayu itu ikan selar. Ikan solah kata dia. Kata mak saya, masa nama anakku nama ikan? Kasih nama yang lain ya.
dikasih nama satu lagi, qul huwallahu ahad, Allahus somad. Ini bukan somad, somad itu Allah. Ini adalah Abdus Somad, hamba Allah. Nama yang paling bagus itu kalau dinisbatkan kepada Allah, Abdullah, Abdurrahman, Abdurrahim, Abdul Ghafur, Abdul Wahid, Abdul Somad. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Katanya nggak boleh sombong, dia sendiri sombong. Cepat sekali memang jamaah melihat kekurangan ustaz. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sadar diri, tahu diuntung. Janganlah mau disanjung-sanjung, engkau digelar manusia agung. Sadarlah diri, tahu diuntung, jasad terbujur, keranda diusung. Ibu-ibu di Benteng masih ada grup itu, tapi tolong jangan dinyanyikan waktu pejabat datang. Nanti nggak cair bantuan. Nanti nggak cair bantuan. Kalau mau cair bantuan, mana tahu nanti acara Maulid Nabi, Isra Mi'raj, Nuzul Quran, lagunya buat lagu baru. Selamat datang, terus dikunci dulu. Ini kan artinya enggak. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi Pak Ustaz, boleh kalau kami buat grup nasyid? Boleh. Lagunya lagu mengingatkan pada mati, lagunya membersihkan hati. Jagalah hati, jangan kau sakiti. Itu kalau lupa syair. Asal jangan nyanyi dalam masjid di depan suami orang. Bini orang nyanyi di depan suami orang dalam masjid. Lagunya biasa aja, lipstiknya 2 inci. Lempang kelempung, kelempang kelempung, kelempang kelempung, semua mengangang ya. Ngelihat bini orang meleleh air liur, ngelihat bini di rumah meleleh air mata. Korban skincare, muka putih, tangan hitam. Ustaz Somad nih ngomong apa? Kunci dengar tausiah Ustaz Somad 1, jangan tersinggung. Karena beberapa jamaah tersinggung pulang meninggal. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kenapa Ustaz Somad ngomong begini jamaahnya malah tersenyum tertawa? Kuncinya 1, karena hati mereka bersih. Coba kalau hati mereka kotor jahat, gak mungkin mereka bisa tersenyum. Begitu Abdul Somad tampil, mentang-mentang baru dapat jubah baru. Tapi karena hati mereka bersih, yang dapat jubah Abdul Somad, yang dapat topi Abdul Somad, yang dapat sorban Abdul Somad, tapi mereka merasa bahagia. Merasa bahagia melihat kebahagiaan orang lain. Seorang anak muda jatuh cinta dengan mahasiswi, diantar pendaftaran, diantar ke kampus, tapi giliran ngantar saya Pak Ustadz, yang daftar saya Pak Ustadz, giliran nikah yang lain. Tapi dia saat menikah dia tetap tersenyum. Pasti tanya, kenapa kau bisa? Memang begitulah udakan Allah. Sama-sama kuliah, sama-sama berangkat dari Benteng, sama-sama di UIN, sama-sama KKN, sama-sama tamat, tapi jodoh berbeda. Kalau hatinya bersih, orang ngomong, itu yang nikah temanmu kan? Iya. Kok dia nikah duluan? Ya, rezeki kan macam-macam. Jodoh sudah ada semua, masih ada. Jodoh kalau sudah jodoh takkan kemana, tapi saingan di mana-mana. Tung saya ini tiba-tiba, tolong kotaknya segera dibagi, sebagian naikkan ke atas, ada ikan-ikan hiu di atas. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin
bisa dimasukkan cincin, gelang, rantai, anting, gelang kaki, gelang tangan, gelang leher. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Tawassalna bibismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badriyah. Di tempat laki-laki Pak, karena duit mereka nggak bawa. Paling mereka ini 2.000 untuk parkir. Kata bapak ibu-ibu, kau jangan banyak-banyak, nanti kawin lagi. Duit nih ibunya semua yang megang, betul kan Bob? Oh, betul katanya. Oh, betul katanya. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi Pak Ustadz, gimana cara membersih? Sadari bahwa hai Abdul Somad, kau sudah kena penyakit hati, kau nggak senang lihat orang lain dapat nikmat, kau merasa dirimu bersih, kau merasa dirimu hebat, kau merasa dirimu mulia. Kalau sudah sadar, yang paling mengerikan adalah penyakit tidak sadar diri. Kalau ada orang yang tidak sadar karena pingsan, disiram air insya Allah sadar. Tapi kalau ada orang yang tidak sadar diri, na'udzubillah. Cara yang pertama, merenung sejenak. Aku ini datang dari mana? Terus habis ini kemana? Besok Abdul Somad akan pulang. Kita semua akan kembali menghadap Allah. Inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Apa yang kita bawa kepada Allah? Yauma la yanfa'u malun wala banun. Hari itu tak ada gunanya harta, tidak ada gunanya anak, illa man atallaha biqalbin salim. Kecuali orang yang datang menghadap Allah dengan hati yang bersih. Mudah-mudahan hati kita bersih dari sifat angkuh dan sombong. Perempuan yang sombong, kalau lewat di depan rumah tetangga hidungnya ke atas, sudah pesek, hujan gerimis, banjir. Sombong yang minta ampun. Dia yang paling kaya, dia merasa paling cantik, dia merasa paling mulia. Sampai masa ajalnya tiba, mimdate mataya bawati, mati. Begitu mati, siapa yang ngurus jenazah? Yang ngurus jenazah adalah penyelenggara jenazah, yang selama ini dihina, yang selama ini dilecehkan, direndahkan. Mereka lah yang akan memandikan di kamar mandi. Apa kata mereka? Ini yang sombong kemarin kan? Sekarang kita semprot pakai cuci mobil Dorsmir. Ambil brus WC, siramkan Mama Lemon. Tidak ada yang melakukan itu Pak Ustaz. Tidak ada yang melakukan itu. Semua penyelenggara jenazah baik-baik semua. Mereka tidak dendam. Tapi Abdul Somad sedang mengingatkan kita. Suami yang katanya buah hati belayan jiwa, siang dan malam terbayang-bayang. Begitu mati nangis mereka, Bu. Gimana yang mau dipinang bulan Subhanahu wa taala? Makanya hati kita bersihkan, karena kita semua akan mati. Yang kaya-kaya, Qarun itu, kalau ada orang di benteng menggali tanah, tiba-tiba cangkolnya bunyi, kelepok. Begitu dilihat ada emas,
Maka orang benteng akan mengatakan ini harta, bisa hartanya. Ketemu sama orang, kenalkan Ustaz Somad, siapa namanya? Karun. Belum pernah. Fir'aun hebat di Mesir, dia yang membangun piramid, satu keajaiban dunia. Belum pernah saya ketemu orang, kenalkan Ustaz Somad, saya ini keturunan Fir'aun. Nggak ada. Makanya kalau ada sombong angkuh suami ibu, panggil dia besok. Hai Abang Fir. Apa maksudnya? Fir'aun. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan jangan lupa datang ke syekh, datang ke tuan guru, datang ke ustaz, datang ke habib. Tolong doakan saya ya. Hati terus. Setan akan datang sebelum ruh keluar dari jasad. La'uwiyannahum, aku akan goda mereka. Madamat arwahuhum fi ajsadihim, selama ruh bersemayam di dalam jasad. Nanti kalau ruh sudah keluar dari jasad, barulah kita bersih. Jadi kalau ada bapak ibu yang hatinya masih berbisik-bisik, kok yang paling hebat, kok yang paling hebat, kok yang paling senior, kok yang paling kaya, kok yang paling mantap, itu berarti setan. Banyak-banyak baca a'udzubillahi minasyaitonir rajim, Allahu la ilaha illa huwal hayyul, ayat kursi. Tapi nggak mempan lagi dibacakan ayat kursi, Pak Ustaz. Bawakan kursi sekalian. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hati kita merasa kita yang paling hebat. Saya nilai paling tinggi Pak Ustaz. Saya yang paling pintar kuliah. Kenapa dia duluan yang nikah Pak Ustaz? Nggak bisa begitu. Datang acara pernikahannya, doakan dia di atas pentas. Barakallah lakuma wa alaikum wa jama'a bainakuma fi khair. Tapi kalau bunyinya lain, malam ini tidak ada yang giginya rapat, malam ini semuanya berbahagia karena hatinya bersih. Doakan juga supaya Ustaz Abdul Somad hatinya bersih, supaya istiqomah, supaya mati husnul khatimah. Karena kalau yang ceramah itu setannya juga luar biasa. Almarhumah emak saya nasihati saya, kau jangan sombong, kau jangan angkuh, kau jangan buat dosa, kau juga buat. Aku kan tamat. Ibu jangan lupa nasihatkan anaknya, kau jangan sombong, kau jangan angkuh. Suatu ketika saya dibawa ibu saya acara walimah. Tiba-tiba di tempat acara al-walimah, mohon maaf, ada orang yang agak kurang fisiknya, cacat. Jadi mata saya ngelihat dia terus. Saya masih kecil, masih SD. Apa kata emak saya? Dia lebih dulu masuk surga dari kamu. Dia tersinggung. Jangan lihat lagi. Sampai hari ini, kalau saya ngelihat ada orang yang kurang fisiknya, saya lihat sekali, habis itu saya nunduk. Kenapa? Ingat pesan orang tua. Guru di sekolah belum tentu kita ingat, tapi pesan ibu. Makanya saya sangat heran kalau ada orang tua yang diam saat anaknya melempar orang gila, saat anaknya mengejek orang cacat. Kenapa dia diam? As-sakitu anil haq syaitan akhras. Pendidikan yang paling utama adalah ibu, al-madrasatul ula. Sebelum TK, sebelum SD, sebelum SMP, sebelum SMA, sebelum S1, S2, S3, S cendol, S teler, S doger. Yang pertama adalah ibu. Yang paling lama dengan anak itu ibu atau bapak? Ibu. Bapak kan sebentar-sebentar aja jadi. Tapi ibu mengandung, menyusukan, membesarkan, menyekolahkan, mengandung lagi.
Begitulah kita ini semua. Makanya surga di bawah tapak kaki. Belum pernah saya ketemu hadisnya, atau mungkin saya belum jumpa. Nanti tanya sama guru kita Kiai Haji Muhammad Idrus Hashim. Belum ada lagi surga. Saya mau nasihati anak saya, surga di bawah tapak kaki ayah. Nggak ada tuh. Surga di bawah telapak kaki ibu. Masya Allah, kotaknya sudah penuh, melimpah, luar biasa. Sampai berapa lama mereka menanam bunga-bunga ini? Bunganya pun sesuai dengan pilpres lagi, warnanya macam-macam. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita lanjutkan tema kita dengan peringatan Isra Mi'raj. Perbaiki hati, dari hati baru berubah menjadi budi pekerti. Dari mana datang sopan santun, tata krama, budi bahasa? Dari mana datang lisan yang ucapan yang baik? Kalau sudah hatinya angkuh, sombong, sakit, cakapnya menyakitkan hati, perbuatannya menyinggung perasaan. Al-muslim, siapa itu muslim? Man salimal muslimun, selamat orang lain, min lisanihi, dari lidahnya, wayadih, dari tangannya. Jangan sampai lidah kita menyakiti hati orang, sumpah serapah, riba, namimah, adu domba, caci maki. Kalau sudah ngamuk, keluar semua, bukan binatang, kebun binatang. Dari mulai dinosaurus sampai kancil, kucing, semua keluar. Dari mana itu datang? Dari hati. Makanya anak kita ini dididik dengan pendidikan hati. Malam ini saya ketemu dengan orang yang hatinya luar biasa. Bawa sepeda motor, ada gasnya, ada remnya, ada koplingnya, ada giginya, tapi yang tertulis di tepi jalan, hati-hati. Kenapa nggak kaki-kaki? Kan kaki yang mengendalikan. Kenapa nggak tangan-tangan? Kan mata yang lihat. Kenapa nggak mata-mata? Awas, mata-mata. Tapi yang ditulis adalah hati. Karena banyak orang sakit hati gara-gara busuk nyambung semua. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, man kasura kalamuhu kasura saktuhu. Siapa yang banyak ngomongnya, dialah yang paling banyak salahnya, menyakitkan hati. Di antara kita ini semua yang ramai ini, siapa yang paling banyak salahnya? Betapa lembutnya hati jamaah di Benteng. Mereka menjaga hati saya. Diam mereka. Padahal dalam hatinya, Ustaz lah yang paling banyak dosanya. Tadi saya berdiri jam 9, sekarang sudah jam 10 pas. Di mana-mana saya tausiah 60 menit. Rasanya tausiah itu 60 menit itu kadang lama. Tapi di Benteng nggak ada saya ngeliat jam. Begitu ngeliat udah jam 10. Ternyata kalau kita pakai jubah baru itu nggak. Allah. Tanyalah sama ustadz-ustadz, sama guru kita. Coba tanya mereka gimana rasanya pengalaman ceramah. Itu tergantung audiensnya. Kalau orangnya hatinya terbuka, kita ngomong nggak terasa lama. Tapi kalau ngomong di depan orang yang hatinya tertutup, lama sekali. Pengalaman ustadz yang paling sulit ceramah kapan? Pas ceramah buka bersama. Minta ampun pada Allah, jamaahnya ternengok jam. Lama kali saya tengok jam. Akhirnya penderitaan itu selesai. Terdengar suara Allahu Akbar, Allahu Akbar. Demikianlah tausiah menyambut berbuka bersama ini saya sampaikan. Kalau ada silap salah mohon Allahumma barik lana fima razaqtana, Allahumma lakas sumtu. Datang panitia, mohon maaf Pak Ustaz, itu tadi azan handphone dari Jakarta. Tapi hari ini Masya Allah Tabarakallah, yang dibahas baru satu baris.
waktunya sudah habis 1 jam. Kira-kira kalau saya teruskan sejam lagi masih tahan? Masih kuat? Masih sanggup? Saya nggak sanggup. Pagi tadi di Pulau Burung, habis dari Pulau Burung, Pulau Ayam apa Pulau Itik. Akhirnya sekarang sampai di Benteng. Besok 3 titik lagi, pagi, siang, malam. Ustaz Junaidi nyusun jadwal ini seperti makan obat. Pagi, siang, malam, pagi, siang, malam. Dari mulai Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad, besok pulang. Alhamdulillah Ustaz Somad masih sehat. Itu karena doa guru kita. Jangan pernah bosan. Saya kalau ketemu beliau 2, 3, 4, 5 kali minta doa. Doakan saya Syekh, doakan anak saya, doakan keluarga, doakan santri, doakan kami, doakan istiqomah. Jangan pernah bosan. Boleh jadi doa kita tidak dikabulkan Allah, tapi doa guru kita, malam ini kita bisa tenang. Padahal kata Pak Camat, ini hujan ini Pak Ustadz seperti makan obat 1 hari sampai 4 kali Pak Ustadz. Malam ini semua Masya Allah, saya pun suara saya sudah habis tadi, terkapar di speed. Ini malam nanti bisa apa nggak tahu sih. Hari ini semangat luar biasa. Ini semua kena doa jamaah. Ya Allah, datangkan Ustaz Somad ke Benteng. Ya Allah, sehatkan dia ya Allah. Walaupun banjir, jalan putus di pangkalan kering, Nabi Musa melewati. Setelah dia sampai di Benteng tausiah, setelah itu terserahlah ya Allah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa asri zalimin bizalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala wa sahbihi ajma'in. Kalau hatinya lembut, tangannya baik. Kalau hatinya baik, matanya baik. Kalau hatinya jahat, matanya gatal. Itu maka saya dari tadi berada posisinya di sini, nggak pindah-pindah. Kenapa? Inilah yang pertengahan perbatasan laki-laki dan perempuan. Kalau saya terlalu lama di sini, apa kata ibu-ibu? Ustadz ini nggak adil, kok kami nggak dilihat. Kalau saya terlalu lama di sini, dasar Ustadz gatal. Ustadz Somad itu katanya mesti berbudi pekerti, berakhlakul karimah. Dia sendiri membelakangi tuan guru. Saya sebelum berdiri udah bisik duluan. Syekh, mohon izin ya, ana maju ke depan. Kata Syekh, tafadhol silakan. Maka saya maju. Coba ulang lagi video dari awal. Sebelum maju saya angkat tangan saya 10, kepala saya 1, 11. Saya gini dulu semua. Lalu kemudian semua mereka baru. Seandainya mereka enggak gini, saya gini ceramahnya. Didiklah anak-anak dengan kelembutan. Sekarang banyak anak-anak bahasanya bahasa WhatsApp. Kelas berapa adik? Kelas 5. Sudah berapa hafalan Qur'annya? 30. Kalau kita dulu diajarkan ujungnya harus ada. Udah kelas berapa dek? Kelas 5 Ustadz, kelas 5 bang, kelas 5 kak. Sekarang bahasanya bahasa WhatsApp. Kenapa? Karena belajarnya online. Belajar online selama Covid tahun 2020 sampai 2023. Apa yang terjadi? Anak-anak kita belajar hanya online melalui layanan internet. Atasnya pakai jilbab, pakai baju panjang, pakai celana pendek. Kenapa? Karena tidak sempurna. Maka bapak ibulah pendidikan yang paling baik. Ibu mendidik dengan hati, supaya anak tidak pernah membuat orang sakit hati. Allah, Ustaz Somad itu ngomong jangan nyakitin hati. Dia sendiri kalau ceramah kasar, keras. Abdul Somad ini bukan keras, sound sistemnya mantap. Saya bisa ceramah pakai lembut-lembut bisa. Jamaah sekalian, mari kita jaga hati, jangan sampai menyakiti.
Bisa, bukan nggak bisa saya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Abdul Somad itu kalau ceramah menyinggung perasaan orang, iya tersinggung. Saya cerita narkoba, pemakai narkoba tersinggung. Saya cerita zina, pezina tersinggung. Saya cerita korupsi, yang koruptor tersinggung. Tapi orang Benteng tidak tersinggung. Kenapa? Karena mereka ketipuan. Jangan golput. Jangan hanya beda partai, beda warna, beda pilihan, lalu kelahi. Justru taman itu indah karena bunganya macam-macam. Ini sudah contoh luar biasa. Tapi kelihatan banyaknya warna hijau nampaknya. Ustaz Somad kan sudah punya pilihan ya. Tonton aja di YouTube, lihat di Instagram, lihat di TikTok. Abdul Somad sudah punya pilihan. Yang mau ikut pilihan Abdul Somad, alhamdulillah. Yang nggak mau ikut, saya nggak pernah maksa. Kita semua insya Allah baik. Yang mau kita pilih ini 5. DPRD Kabupaten Indragiri Hilir, DPRD Provinsi Riau, DPR RI akan kita kirim ke Senayan, DPD Presiden dan Wakil Presiden. Pilih orang yang taat pada Allah, yang takut sama Allah, yang cinta pada Indonesia. Takbir. Kalau ada yang ngasih duit, ambil duitnya, jangan coblos orangnya. Setuju? Kok setuju? Itu duit haram. Ya main setuju aja. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, 14 Februari 2024 sholat subuh berjamaah. Habis sholat subuh jangan pulang. Kenapa? Setan banyak bawa amplop. Masjid, zikir, baca Quran, tausiah. Habis itu sarapan, bawa sarapan, lontong sayur, lontong pecal, dan seterusnya. Jangan sebut lagi, meleleh air liur. Habis itu jam 8 langsung ke TPS. 5 menit di TPS menentukan 5 tahun nasib bangsa ke depan. Takbir. Terus takbir itu gunanya mengusir setan. Selama perjalanan dari masjid ke TPS datang setan. Tapi jaga persatu. Jangan termakan isu, tetaplah makan isu kok dimakan. Kalau makan isu kentutnya ya isu keluar isu. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita ini bukan bangsa yang baru. Sejak 1945 kita sudah pakai demokrasi. Dulu kita pakai kerajaan namanya kerajaan Indragiri. Ada dipimpin namanya Sultan Abdul Rahman Siddiq Al-Banjari. Dari cucu cicit Datuk Kelampayan. Sekarang ada pondok pesantren Datuk Kelampayan Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Didik anak kita di sana, insya Allah hatinya bersih, ngomongnya bersih, amalnya bersih, dan dia akan menjaga persatuan dan kesatuan bangsa insya Allah. Amin ya rabbal. Mudah-mudahan Indonesia tetap aman, tetap damai, tetap terjaga, terpelihara dari huru-hara dan konflik. Bapak-bapak polisi, TNI, Polri diberikan kekuatan karena mereka mendamaikan, mengamankan kita semua. Ini Ustaz Abdul Somad dikawal-kawal di benteng ini, apa enggak aman benteng ini? Aman benteng. Lalu benteng aman, kenapa mesti dikawal? Ngelihat tadi kan, aslinya tadi menurut rencana itu mobil parkir di pintu. Dari pintu ke sini jalan. Tapi gimana kita mau jalan, serangan mak-mak, Pak polisi, Pak tentara
nggak sanggup mengawal, kita bawa mobilnya masuk sampai ke samping. Untung saya diselamatkan Syekh. Saya pegang tangan Syekh, aman. Ada yang mau salaman, saya bilang. Kalau enggak, habis tangan saya diambil. Kalau yang narik nenek-nenek nggak apa-apa, anak gadis. Ini yang bahaya ini. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi, salam alaika. Ya Rasul, salam alaika, alaika. Dengan berselawat insya Allah hati kita jadi tenang. Kalau hati kita tenang, minum. Kalau hati kita tenang, minum gitu. Kalau hati kita tenang, dari darah jantung ke otak ini, otak juga jadi tenang. Kalau otak kita tenang, maka yang lain ikut menjadi tenang insya Allah. Perbaiki hati, indah budi pekerti, puncaknya wa rabbun ghafur. Amerika itu baldatun thayyibatun. Kenapa pengangguran aja dikasih tunjangan? Jepang baldatun thayyibatun. Kenapa? Bersih, ikan mas, ikan-ikan yang ada di paritnya. Saya tanya sama jamaah yang datang dari Jepang, kalian sudah lama di Jepang? Sudah lama Pak Ustadz. Apa betul ikan koi di parit-parit? Memang betul Pak Ustadz, ikan koi di parit. Ada kalian pancing? Enggak takut Pak Ustadz. Kenapa? Makanannya sampah Pak Ustadz. Bersih, baldatun thayyibatun. Tapi belum tentu wa rabbun ghafur. Dia nggak percaya sama Tuhan, ateis, nggak percaya sama Tuhan. Kita sudah wa rabbun ghafur insyaallah, tinggal menuju baldatun thayyibatun. Ini nggak selesai dengan ceramah Bapak Ibu. Ambil contoh masalah judi. Ceramah Abdul Somad dalam masjid. Innamal khamru, khamar, sabu-sabu, narkoba, wal maisir, judi, wal ansab, menyembelih binatang untuk berhala, wal azlam, mengundi nasib, rijusun, najis, min amali syaitan, perbuatan setan, fajtanibu, jauhi. Selesai keluar dari masjid, orang main judi online. Gak bisa saya larang. Kau main apa? Slot. Saya gak punya kekuasaan. Tapi kalau orang yang punya kekuasaan, keluar namanya perda, peraturan daerah. Siapa yang tertangkap main judi masuk penjara. Pak polisi tidak bisa nangkap kalau tidak ada payung hukumnya. Pak polisi tangkap lepas lagi kalau tidak ada undang-undangnya. Siapa yang berjuang di parlemen? Putra putri terbaik Indragiri Hilir kita kirim ke Senayan, kita kirim ke DPRD Provinsi Riau, kita kirim ke Tembilahan untuk berjuang. Kita kirim ke Tembilahan untuk berjuang. Mereka juga perjuang amar ma'ruf. Mereka yang tertambat. Kenapa gambarnya gambar Palestina Pak Ustadz? Gambar saudara kita yang sedang teraniaya. Sudah 100 hari 3 bulan masuk bulan keempat. Mereka membantai anak-anak. Karena menurut keyakinan mereka, semakin banyak anak-anak yang berdarah, yang mati di Palestina, semakin cepat juru selamat datang yang mereka tunggu-tunggu oleh orang. Semanggu oleh orang Israel. Mesias itu akan menantikan. Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masihid dajjal.
Peringatan Isra Mi'raj mengingatkan kita kembali tentang Palestina. Ustaz Abdul Somad tidak pernah kosong sekalipun khutbahnya melainkan mendoakan Palestina. Allahumma ansur ikhwanana al-mujahidina fi Palestin. Berapi-api Ustaz mendoakan, jamaahnya berair-air di bawah. Kecuali di benteng. Di benteng jamaahnya tetap semangat. 1 jam saya berdiri, jamaah masih tetap mendongak. Kadang di tempat lain baru 15 menit saya tausiah sudah keluar kuda Nil. Tapi di benteng ini orangnya semangat-semangat. Ini menunjukkan orang benteng memang sudah terbiasa ngaji. Mudah-mudahan ini menular menurun sampai ke anak cucu kita sampai hari kiamat. Allah jaga benteng ini tetap menjadi ahlus sunnah wal jamaah, dijauhkan dari wahabi dan syiah, dijaga dalam iman Islam, selamat daripada ikhtilaf fikih. Kita semua berpegang dalam la ilaha illallah Muhammadur sallallahu alaihi wasallam, kalimatu haqqin 'alaiha nahya wa 'alaiha namutu wa biha nub'atsu insyaallah taala minal aminin. Bersama kita di benteng, bersama juga nanti kita di surga Jannatul Firdaus insyaallah. Amin ya rabbal. Sekarang sudah jam 10 lewat 20, 60 tambah 20, 80 menit kita bersama. Walaupun saya nggak ngelihat jam, saya sudah tahu dari terasa kesemutan kita bersama. Walaupun saya nggak ngelihat jam, saya sudah tahu dari terasa kesemutannya yang luar biasa. Puncak tabligh akbar bukan pada puncak tabligh akbar dari sahibul fam, sahibul fadilah Asy-Syaikh Muhammad Idrus Hashim ala hadhihi niyah wa kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Bihi nasta'inu fid dunya wad din. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma jal mujtama'ana hadza mujtama'an marhuma wa jal tafarruqna min ba'dihi tafarruqan ma'suman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma janna min واجعل أهلها من أهل طاعتك وارزق أهلهم من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا برحمتك أرحم الراحمين. اللهم وفقنا وولاة أمورنا وشبابنا إلى الخير والبشارة واهدنا ولهم سبل السلام إنه لا هادي إلا أنت يا حي يا ذا الجلال والإكرام. اللهم انصر على المجاهدين في كل مكان وانصر على المجاهدين في فلسطين. اللهم قو يقينهم وشد سلاحهم واجعل كلمة واحدة ولا تجعلهم تفرقهم تشيع وانصرهم نصرا
الأنبياء نغفر الله وفضل كريم وبشر المؤمنين برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا متقين إماما. ربنا أوزعنا أن نشكر نعمتك ربنا أوزعنا أن نشكر نعمتك علينا ولا وجعلنا أن نعمل صالحا ترضى. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب حسنة. وصلى الله على سيدنا محمد النبي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. تقبل الله منا ومنكم. Terima kasih kami sampaikan kepada Al-Ustaz Abu Somad dan P.Haji Muhammad Ibn Hashim. Tasyahud sudah kita dengarkan, kemudian doa sudah kita panjatkan. Mari kita tutup Rabbul Akbar kita pada hari ini dengan bersama-sama mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih dijalankan. Mohon maaf Bapak Ibu yang kami muliakan, informasi kami sampaikan kepada Bapak jamaah semua. Di pintu keluar ada stand bazar buku-buku karangan Tuan Guru kita Abdul Somad. Silakan Bapak jamaah sekalian merapat jika ingin membeli atau memiliki buku karangan dari Tuan Guru kita Ustaz Abdul Somad, yakni bazarnya ada di pintu masuk 1 dan di pintu masuk 2. Sekali lagi kami sampaikan kepada jamaah sekalian yang ingin membeli buku karangan Tuan Guru kita Ustaz Abdul Somad bisa merapat ke pagar 1 dan pagar 2. Demikian informasi yang kami sampaikan. Mobil Acim mau dikawal. Mobil mau dikawal masuk. Bukakan jalan, mobil Acim mau dikawal masuk jalan. Mobil Acim. Mobil masuk. Enggak, itu minta tolong nih. Sudah jalan. Sudah jalan kan? Kami mohon juga kepada rekan-rekan panduan, kepada Tuan Guru kita, dan mohon mobil untuk langsung berada di depan panggung. Sekali lagi kepada para jamaah, kami mohon untuk memberikan ruang kepada Tuan Guru kita untuk mungkin beristirahat karena besok akan melanjutkan perjalanan kembali ke Kota Baru. Jadi kami mohon panitia untuk memberikan jalan atau ruang untuk dibukakan jalan. Upayakan mobil langsung masuk ke depan panggung, Pak. Mohon ya. Sekali lagi mobil kepada rekan-rekan panitia. Ya.
Langsung sini aja mobilnya. Iya. Udah dalam aman. Tolong kosongkan Pak depan Pak, mobil mau lewat Pak. Tolong kosongkan Pak mobil Pak. Tolong kosongkan. Tolong kosongkan mobil. Sekali lagi kami mohon kepada para jamaah anak kami yang mungkin berada di depan panggung untuk sedikit memberikan ruang kepada tuan guru kita untuk segera kembali beristirahat di kediaman Pak Kiai. Tolong Mohon Acim maju nih Acim. sebelum mobilnya berada di depan panggung. Ya. Mundur. Mobil mundur. Tolong Pak, mobil mau lewat Pak. Tolong Pak, maju. Ya. Mohon kepada kaum muslimin yang masih berada di depan panggung untuk mungkin segera memberikan ruang untuk datang ke kediaman. Terus ya lanjut. Mohon bapak yang berada di depan panggung. Ya.